Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi muradil awwali wal iqaril makhluqat wal awladil banina wal banat wa an nuradiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulil karim. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik penguasa alam raya, Allah subhanahu wa ta'ala, Raja manusia, Tuhan yang satu, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang mengetahui segala isi hati dan pikiran kita. Berkat karunia dan rahmatnya, kita masih dapat dipertemukan kembali di ruangan dan di waktu yang agung ini, yaitu masjid dan hari Jumat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada utusan umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi penutup, khatamul anbiya, yang menyempurnakan seluruh risalah kenabian dan rasulan sebelumnya. Para nabi dan rasul yang telah lalu, ajarannya disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan akhlakul karimah yang menjadi pedoman perilaku kita sehari-hari. Tak lupa semoga untaian salam tadi beriringan pula kepada sanak keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'innya, hingga kelak kepada kita semua selaku pengikut dan hamba Tuhannya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, di mimbar yang mulia ini izinkan khatib untuk menyeru kalimat-kalimat takwa, khususnya bagi diri khatib sendiri dan umumnya seluruh jamaah yang hadir pada sidang Jumat hari ini. Sebab hanya dengan takwa kepada Allah, ridho dan rahmatnya menuntun kita ke surga yang telah dijanjikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berpikir adalah tanda dari kemanusiaan kita. Secara historis, kata berpikir telah dirumuskan jauh oleh pemikir Yunani kuno sebagai pengertian manusia, yaitu animal
rationale atau binatang yang berpikir. Begitupun dalam Islam, tak pelak bahwa kata berpikir di dalam Al-Quran begitu banyak sekali disinggung. Bahkan hampir dari seruan-seruan keagamaannya mengarah kepada perintah untuk berpikir. Jamaah rahimakumullah, terdapat berbagai macam istilah berpikir seperti ta'qilun yang artinya berpikir, tafakkarun bertafakur artinya adalah merenung, tadabbarun bertadabur, tafaqahu memahami, tazakkaru mengingat, dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, hal ini mengindikasikan bahwa berpikir merupakan bagian dari risalah kenabian Muhammad SAW yang mengajak umatnya untuk menjadi manusia yang mampu memberdayakan akalnya untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak pertama Nabi Muhammad menerima risalah kenabiannya, fi'il amr yang pertama diturunkan sebagai kewajiban ialah perintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Alaq 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq ayat 1-5. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Jelaslah bahwa firman pertama ini secara esensial menjadi jawaban atas huru-hara yang terjadi dikala peradaban Arab jatuh ke dalam lubang kezoliman yang luar biasa. Jahiliyah menjadi sematan atas penamaan kondisi jazirah Arab kala itu, suatu disfungsi dari kemanusiaan yang berpikir. Hal ini menandai bahwa segala bencana dan malapetaka yang hadir di dunia ini diakibatkan oleh perilaku manusia yang enggan untuk berpikir dengan jernih, yaitu pikiran yang tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, pikiran yang berdasarkan kepada kebenaran al-haq, keadilan al-adl, dan kesetaraan al-musyawah di tengah-tengah umat. Dampak dari tidak berpikirnya seorang ialah tersesat dari jalannya, dan oleh sebab kesesatannya itulah kemudian dapat melahirkan bencana dan malapetaka. Bahkan Al-Quran memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dan mempertuhankan hawa nafsunya seperti binatang ternak atau lebih buruk, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Furqan ayat 43-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa anta takunu alaihi wakila. Am tahsabu an aktsaruhum yasma'una aw yaqiluna inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Yang artinya, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira
bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Al-Furqan ayat 43 sampai 44. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Ilustrasi atau gambaran ini tentunya memberikan indikasi kepada kita bahwa kesesatan bermula dari keengganan untuk berpikir dengan jernih. Keengganan berpikir semacam ini merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Cara berpikir yang diliputi oleh hawa nafsu bukan diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih lanjut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi mengenai karakter orang cerdas, berpikir jernih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kais man dana nafihi wa amalan lamma ba'dal maut wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Yang berarti orang cerdas adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi diri dan beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah mereka yang hanya mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan mendapatkan surga kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Pada hadis amat jelas bahwa karakter orang yang berpikir jernih selalu melihat celah kesalahannya untuk senantiasa diperbaiki di kemudian hari, mempersiapkan diri pada konsekuensi kehidupan setelah mati, yaitu akhirat nanti, selalu memperhatikan tanggung jawab kehidupannya kelak di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mereka yang tidak berpikir, yang hanya menuruti hawa nafsunya saja, berangan-angan atas kehidupan di akhirat kelak, namun enggan melaksanakan perintahnya dan diliputi oleh segala kemaksiatan kepada Allah. Maka sangatlah jelas bahwa berpikir merupakan salah satu syariat pertama yang sangat penting. Syariat Islam yang memiliki konsekuensi hukum fardu ain diwajibkan bagi seluruh umat manusia pada umumnya, dan khususnya mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, seyogianya sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya haruslah menjadikan aktivitas berpikir sebagai bagian dari menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan upaya-upaya dalam merawat, menjaga dan meningkatkan kualitas berpikir seseorang menjadi bagian dari jalan mencapai ridhonya. Semoga kita bisa memanfaatkan akal pikiran kita dengan sebaik-baiknya dan menjaga perilaku-perilaku kita di saat ini untuk proyeksi ke depan kehidupan akhirat yang tentunya kenikmatan yang panjang atau siksa yang panjang bagi orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita ikhtiarkan berusaha dengan keras untuk mencari nafkah, mencari ilmu yang banyak bagi generasi muda, karena dibutuhkan skill-skill dan menjaga akal kita agar tidak rusak maupun merusak diri kita sendiri. Terutama adalah kita menghindari dari bahaya narkoba, kita menghindari dari bahaya minum-minuman keras yang memabukkan, yang merusak pikiran dan orisinalitas akal pikiran kita, sehingga terawat. Bila itu kita lakukan, maka maqasidus syariah akan terjaga dengan baik, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal,
dan menjaga harta yang kita miliki, sehingga kita hidup hasanah di dunia dan hasanah di akhirat kelak nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi mura'atil amwali wal inqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhal hajat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa maghfiratan 'indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alana fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.